Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan lanjutkan ya untuk materi berikutnya ya, masih tentang tenses. Nah, kita akan ke tenses yang continuous ya. Jadi, eh, bagaimana kalau kita misal merubah atau katakanlah kita berubah kalimat aktif dan pasif dalam continuous. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang simple present tense dan simple past tense. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ke materi yang continuous. Nah, jadi bentuk continuous di sini ada bentuk present sama past continuous ya. Jadi kita akan langsung bahas sekalian ya. Saya sekalian edit. Nah, jadi kita akan membahas tentang simple present dan past continuous tense. Nah, jadi gini, kan kalau continuous tenses yang ada continuousnya biasanya pakai verb ing ya. Nah, jadi dalam artian gini, tidak semua kata kerja itu bisa di ending ing. Nah, dalam artian gini, kalau misal di simple present ya, simple present tense itu kan kata kerjanya itu kan identik dengan kalau Dewi Ayu tidak pakai S atau ES, she it pakai S atau ES. Nah, kita kan punya aturan kan, bagaimana atau kata kerja apa yang bisa di ending S atau kata kerja yang bisa di ending ES. Terus di dalam bentuk verb ing pun juga sama. Tidak semua kata kerja bisa dikasih ing ya. Nah, jadi kita punya beberapa rule bagaimana membentuk verb ing. Nah, di dalam continuous. Nah, jadi nomor satu ya, verb kata kerja yang diakhiri huruf e, maka huruf e diganti menjadi eng atau mungkin huruf e itu diganti i ya, atau mungkin kalian bisa juga huruf e itu dihilangkan, kalian langsung tambah eng. Misal dance jadi dancing, create jadi creating, make jadi making, write jadi writing. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua, yang akhirnya adalah konsonan vokal konsonan. Maka di sini ya konsonan, terus ini vokal konsonan. Nah, maka huruf terakhir, konsonan terakhir harus di double. Chat jadi chatting, run running, sit sitting. Nah, dan ini stopping ya, sorry. Nah, terus nomor tiga, kata kerja yang akhirnya adalah IE, maka IE berubah jadi Y dan ditambah ing. Nah, di sini berarti lie jadi lying, die dying, tie tying. Nah, terus verb yang berakhiran vokal dan konsonan, maka konsonan terakhir dirangkap. Nah, jadi di sini ada vokal, ada konsonan. Nah, ini prinsipnya sih sebenarnya sama kayak nomor dua ya. Nah, jadi ketika konsonan vokal konsonan atau yang berending vokal dan konsonan, maka konsonan terakhir di double. Nah, terus verb yang berakhiran dengan dua huruf e atau e double, maka langsung tambah ing. Si jadi seeing, free jadi freeing. Nah, terus 6, verb yang akhirannya huruf L dan didahului huruf vokal ya. Misal L terus ini huruf vokal ya. A I U E O, maka huruf L harus dirangkap. Travel jadi traveling, cancel canceling. Nah, secara umum verb itu umumnya langsung ditambah ing. Nah, itu adalah dasarnya ya, bahwa memang mayoritas itu verb itu langsung ditambah ing. Nah, kita akan ke sini. Nah, present continuous tense. Nah, kita nggak butuh yang namanya kata bantu. Kalau present tense kita butuh kata bantu do atau does. Kalau past tense kita butuh kata bantu yaitu did. Nah, kalau di continuous untuk membentuk kalimat aktif kita cuma butuh to be. To be itu harus sesuai subjek. Misal I menggunakan am, you, they sama we menggunakan a, she, he, it menggunakan is. Nah, jadi terus kita langsung menggunakan verb ing. Nah, untuk pola kita langsung subjek to be plus verb ing. Jadi subjek plus to be-nya is am atau a ya, tergantung subjek plus verb ing. Negatifnya tinggal tambah not, subjek to be plus not plus verb ing. Interrogatifnya tinggal to be plus subjek plus verb ing. Nah, misal I am reading book, saya sedang membaca buku. Saya tidak sedang membaca buku. Nah, berarti kalian tinggal tambah not aja ya. I am not reading book. Nah, interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara to be sama subjek. Am I reading book? Terus misal, you are reading book. You are not reading book. Are you reading book? Nah, jadi
Kalau sudah ngerti rumusnya nanti insya Allah akan gampang ya. Itu untuk membentuk aktif. Nah, bagaimana kalau untuk membentuk kalimat pasif? Nah, oke. Nah, jadi sama to be harus sesuai subjek. Nah, jadi yang awalnya subjeknya adalah I, we, they, she, it. Nanti kan kalau jadi objek dia harus dibalik kan. Misal I jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, he jadi him, it tetap it. Nah, jadi ini akan berlaku seterusnya sama. Nah, untuk pola, kan misal kalau saya menulis novel, saya sedang menulis novel, maka nanti kan novel sedang ditulis oleh saya. Nah, jadi kan yang awalnya subjek predikat objek, yang awalnya dia misal objek, maka dia akan berubah jadi subjek kan. Nah, untuk polanya, untuk membentuk pasif tinggal subjek to be plus being plus verb 3. Nah, jadi ini uh, saya gabungin aja ya biar gampang. Nah, misal, subjek plus to be plus being plus verb 3. Kita menggunakan verb 3. Untuk negatifnya, polanya tinggal tambah not. Subjek to be plus not plus being plus verb 3. Nah, terus interrogatifnya to be plus subjek plus being plus verb 3 plus by. Nah, jadi seperti itu. Nah, misal ya, I am writing a novel. Saya sedang menulis sebuah novel. Maka nanti kan novel sedang ditulis oleh saya. Nah, berarti a novel yang awalnya objek kan dia diturunkan jadi sini. A novel. Kita lihat nih subjeknya itu kira-kira tunggal atau jamak. Oh, ternyata a novel. Berarti dia adalah tunggal. Maka kita menggunakan is, berarti a novel is being. Faktornya apa? Dari kata writing. Dari kata read. Oh, ternyata written. Berarti a novel is being written by siapa? Oh, by me. Nah, terus interrogatifnya tinggal tambah not. A novel is not being written by me. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Is a novel being written by me? Nah, misal you are borrowing the books. Kamu sedang meminjam buku-buku misal. Terus positifnya berarti kan kamu sedang meminjam buku-buku. Buku-buku sedang dipinjam olehmu kan. Nah, berarti kan the books yang awalnya objek dia pindah dari ke sini ya, the books. Oh, karena the books itu buku-buku. Berarti kita butuh yang namanya eh to be yang jamak, berarti the books are. Kalau bukunya satu berarti the book is ya. The books are being misal ya. Terus misal verb 3 kata borrow. Oh, ternyata pakai id reguler, maka borrowed tulisannya ya. By siapa? You di sini ternyata by you. Kalau di sini I, nah maka di sini berubah jadi me. Jadi tinggal ngikutin aja. Nah, negatifnya tinggal the books are not being borrowed by you. Terus untuk interrogatif ya, interrogatif polanya tinggal are the books being borrowed by you. Nah, polanya sih tinggal seperti itu aja. Oke, nah eh kita akan coba untuk latihan soal ya. Kita akan coba untuk bagaimana membuat positif, negatif, sama interrogatif ya dalam aktif dan pasifnya. Nah, jadi kalau misal ada soal ya aktif positif, maka dia bisa jadi aktif negatif, terus aktif interrogatif, pasif positif, pasif negatif, sama pasif interrogatif. Nah, jadi dia bisa bercabang. Oke, sebentar. Nah, misal.
Ini aja deh, is making a cake. Nah, my mom is making a cake. Nah, negatifnya polanya kan sama ya, tinggal tambah not. My mom is not making a cake. Kenapa pakai is? Karena my mom itu sebagai she, maka dia menggunakan is ya. Nah, negatifnya polanya tinggal dibalik. Is my mom making a cake. Nah, terus bagaimana membentuk pasif? Nah, berarti kan ibuku sedang membuat kue. Berarti kan kue sedang dibuat oleh ibuku kan. Berarti a cake diturunkan. Kita butuh yang namanya to be ya. Oh, to be ternyata a cake itu single tunggal. Maka dia butuh to be yaitu is. Terus kita butuh being. Terus verb 3 dari kata make. Make itu nah being made kan. By siapa? My mom sebagai she, maka kita butuh kata gantinya sebagai her ya. Nah, terus ini tinggal ngikutin aja ya. Nah, tinggal ngikutin seperti ini aja. Nah, oke. Terus kita akan lanjut ke past continuous. Nah, kalau tadi present continuous to be yang digunakan adalah is, am, sama a. Nah, kalau di sini past continuous berarti to be yang digunakan adalah to be past ya, yaitu was atau were. Nah, a itu menggunakan was, she, he, sama it menggunakan was juga. You, they, sama we menggunakan were. Secara formula, rumus itu sama, cuman diganti to be-nya aja. Misal subject to be, was, were plus verb ing. Nah, terus interrogatifnya tinggal subject to be, was, were plus not plus verb ing. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik antara to be plus subject plus verb ing. I was reading book. I was not reading book. Was I reading book? Misal. You were reading book. You were not reading book. Were you reading book? Nah, jadi polanya sama kayak tadi, cuma diganti to be-nya aja. Nah, nanti ini bisa dipelajari sendiri. Nah, kalau tadi di present continuous tense tentang pasif. Pasif itu kan polanya tadi kan subject to be SMA plus being plus verb 3 kan. Nah, jadi ini polanya sama ya. Jadi yang diganti itu cuman to be-nya aja. Nah, ini being ini saya gabungin sekalian aja ya. Nah, jadi yang membedakan itu apa? Cuman to be-nya aja. Kalau tadi subjek to be-nya SMA plus being plus verb 3. Nah, kalau ini tinggal diganti to be, was, atau were. Secara pola antara positif, negatif, sama interrogatif sama. Misal, we were studying English. Misal, kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, berarti kan bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita semalam. Nah, keterangan waktu dan tempat ya biarkan di belakang ya. Misal, English itu kita turunkan. Biasanya kaitan sama mata kuliah, English misal, atau mathematics. Nah, itu biasanya cenderungnya dia single, tunggal ya. Oh, karena kita ke past continuous, maka kita butuh to be-nya apa, yaitu was. Tinggal ngikutin pola. English, was, terus being, terus verb 3 dari kata study, study, studied, studied. Ini adalah regular. Maka English was being studied by us last night. Negatifnya tinggal tambah not. English was not being studied by us last night. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik ya. Was English being studied by us last night? I was buying some novels. Aku sedang membeli beberapa novel. Berarti kan beberapa novel sedang dibeli olehku. Nah, maka some novels tinggal diturunkan. Nah, oh karena some novels berarti kan karena ini banyak. Maka kita membutuhkan kata bantu yaitu were. Some novels were terus being verb 3 kata by. By, bought, bought. Oh ternyata bought. By siapa? Oh, I berubah jadi me. Negatifnya tinggal tambah some novels were not being bought by me. Tinggal tambah not. Nah, interrogatifnya tinggal dibalik antara to be plus subject. Were some novels being bought by me? Nah, jadi antara present dan past continuous bentuk pasifnya tuh sama, cuman beda to be yang digunakan. Dalam aktifnya pun juga sama. Jadi kalau to be present berarti SMA, to be past berarti was atau were. Nah,
Kita eksekusi ke soal. Oke, sorry ya, pakainya was ya. My dad was bringing a newspaper. Negatifnya tinggal berarti sama ya, tinggal ditambah not aja. Was not bringing. Nah, terus interrogatifnya tinggal was my dad bringing a newspaper. Nah, pasifnya ayahku sedang membawa koran. Berarti tinggal ngikutin aja ya, newspaper. Sebuah koran sedang dibawa oleh ayahku. Nah, oh, a newspaper, berarti dia was ya. Was, terus kata being, kita butuh verb 3 dari kata bring. Oh, ternyata bro. By siapa? Misal, my dad itu sebagai he, maka kata gantinya adalah him. Ya. Nah, untuk negatifnya polanya sama, tinggal kita tambah was not. Nah, terus interrogatifnya polanya tinggal was a newspaper. Nah, being brought by him. Nah, jadi cuman tinggal seperti ini aja. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, cukup sekian ya. Kita ketemu di next meeting ya. Kita akan membahas tentang simple future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.